Huruf M dalam lingkaran media sunnah Nabi. Ajari anak-anak untuk berdoa. Oleh Ustaz Rizal Yuliar, LC. Menjaga anak, peran wajib orang tua anak adalah amanat yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada orang tua. Amanat itu wajib dijaga dan dirawat sebaik-baiknya. Allah Azza wa Jalla akan meminta pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan mempertanggungjawabkannya. Seorang lelaki adalah penjaga bagi anggota keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawabannya. 1. Dalam riwayat lain, beliau kan bersabda, sungguh Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin atas setiap hal yang ia emban, apakah telah memeliharanya dengan baik, atau justru menyia-nyiakannya, termasuk menanyakan kepada seseorang, ayah, tentang keluarganya. 2. Seorang anak berhak mendapatkan tarbiyah Islamiyah, pembinaan secara Islami, terbaik dari kedua orang tuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sungguh, anakmu memiliki hak yang menjadi kewajiban atas dirimu. 3. Hak yang disampaikan dalam hadits tersebut selain mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, juga menyangkut hak untuk diajari, dibimbing, diarahkan, diluruskan dan demikian seterusnya agar menjadi anak saleh. Maka seyogyanya kedua orang tua, pihak yang paling dekat dengan anak, menjadi teladan nyata bagi anak semenjak kecil. Hendaklah keduanya menanamkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan keindahan Islam dan tuntunan syariatnya kepadanya, membimbing mereka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, menumbuhkan kesadaran beribadah serta berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman senantiasa berdoa, ya Allah, karuniakanlah kami istri-istri dan anak keturunan yang dapat menjadi penyejuk pandangan, serta jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan _25-74. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan makna doa dalam ayat ini dengan bertutur, yaitu istri dan anak yang melakukan ketaatan kepadamu ya Allah, sehingga pandangan kami akan menjadi sejuk dengan kebaikan mereka di dunia dan akhirat kelak. 4. Syekh H.S. Sa'di rahimahullah berkata, ini adalah doa untuk kebaikan istri dan anak agar mereka menjadi saleh. Dan doa ini mendatangkan manfaat besar bagi mereka yang memanjatkannya. Karenanya, dalam doa tersebut, mereka memohon sambil mengatakan, ya Allah karuniakanlah kepada kami. Kebaikan doa ini akan berdampak positif dan bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum, mengingat bahwa kebaikan para istri dan anak dapat menjadi faktor penyebab kebaikan orang-orang yang berinteraksi dengan mereka. 5. Bimbingan semenjak dini agar si kecil dekat dengan Allah Azza wa Jalla, menanamkan dan membimbing kebaikan bagi si buah hati semenjak ia masih kecil adalah perkara yang indah. Dengan itu, ia akan mengawali catatan pada lembaran putih kehidupannya dengan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bimbingan yang dilakukan harus ditempuh secara bertahap, dimulai dari pengenalan adab-adab, ajaran-ajaran Islam yang mendasar namun memiliki pengaruh besar yang begitu mendalam seperti yang tertuang dalam hadits berikut. Perintahkanlah anak kalian untuk salat ketika mereka mencapai umur 7 tahun, pukullah mereka karena meninggalkan salat setelah mencapai 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. 6. Selain membimbing anak-anak pada masalah yang besar, seperti salat, karena berhubungan dengan rukun Islam, termasuk perkara yang penting juga adalah membimbing anak-anak dalam masalah yang terkadang dianggap remeh oleh sebagian orang. Perhatikan kisah berikut ini. Abu Burdah bercerita, aku mengunjungi Abu Musa al-Asy'ari ketika beliau berada di rumah putri Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ummu Kultsum radhiyallahu anhuma adalah istri Abu Musa. Abu Burdah berkata, aku bersin, namun Abu Musa tidak mengucapkan tasydid 7 bagiku. Sementara itu, ketika Ummu Kultsum bersin,
Maka beliau, Abu Musa, membacakan tasyahud baginya. Lantas aku pulang kemudian mengadukannya kepada ibuku. Dan saat Abu Musa mengunjungi ibuku, maka ibuku mempertanyakan hal tersebut. Abu Musa menjawab, sungguh putramu tadi bersin, akan tetapi tidak mengucapkan alhamdulillah, maka aku pun tidak membaca tasyahud baginya. Adapun putri Al-Fadl, ketika dia bersin dia mengucapkan alhamdulillah, maka segera aku membacakan tasyahud baginya. Aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka bacakanlah baginya tasyahud. Namun apabila dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka janganlah kalian membacakan baginya tasyahud. 8. Silakan cermati bentuk pembinaan yang indah ini. Seorang anak dididikku untuk selalu mengingat Allah Azza wa Jalla, berzikir dan saling mendoakan dalam berbagai kondisi sekalipun dia masih kecil. Contohlah pula keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam yang diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Pada saat beliau alaihi salam mendampingi putranya Ismail alaihi salam dalam berdoa, maka keduanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, jadikanlah kami berdua dan anak keturunan kami berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami ibadah serta ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Memberi Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah _2 128. Ajarkan anak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semua telah mengetahui banyak hal tentang keutamaan doa. Berdoa adalah ibadah yang paling mudah mengidentifikasikan penghambaan diri seorang manusia. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa doa adalah ibadah. Dan karena keagungan makna ibadah dalam berdoa sampai ya Allah Azza wa Jalla murka terhadap orang-orang yang meninggalkan ibadah agung ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dihina. _40-60. Dengan demikian, maka di antara sekian banyak petunjuk Islam yang sepatutnya diajarkan oleh kedua orang tua kepada anaknya adalah penanaman pada diri mereka untuk selalu bertauhid, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa dan memohon hanya kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala hal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menggariskan keteladanan yang baik saat beliau menanamkan kemuliaan doa pada diri kemenakannya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang masih berusia belia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, wahai anak kecil, sungguh aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Jagalah hukum Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Peliharalah hak Allah, maka engkau akan mendapatkan pertolongan Allah di hadapanmu. Jika engkau meminta, berdoa, maka memintalah hanya kepada Allah. Dan jika engkau mencari pertolongan, maka mintalah pertolongan dari Allah. Ketahuilah, sesungguhnya apabila semua manusia berkumpul untuk memberikanmu suatu manfaat, maka tidaklah hal itu terjadi melainkan apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan apabila mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, maka mereka tiada dapat melakukannya melainkan apa yang telah Allah tentukan untukmu. Pena telah terangkat dan lembaran takdir telah mengering. 9. Dalam hadits ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan keagungan nilai tauhid kepada diri Ibnu Abbas yang masih belia, mengajarkannya untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta pertolongan hanya kepadanya, karena memang hanya Allah Azza wa Jalla semata yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jika wasiat semacam ini diberikan oleh insan terbaik kepada seseorang yang termasuk generasi terbaik, sudah sepatutnya lah di zaman seperti sekarang ini, para orang tua lebih tertuntut memperhatikan prinsip-prinsip yang dapat menguatkan kedekatan putra-putri mereka dengan Allah
Azza wa Jalla. Bayangkanlah seandainya setiap kita, setiap orang tua, melakukan kepada anak kita sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kemenakannya. Tidak kalah menarik kisah percakapan yang terjadi antara seorang putera sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu dengan sang ayah Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Abdurrahman berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, setiap hari aku mendengarmu melantunkan doa, ya Allah, selamatkanlah aku dalam agamaku, lindungilah aku dalam pendengaran dan penglihatanku, tiada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau." Dan ayah mengulanginya 3 kali pada waktu pagi dan petang. Demikian pula, setiap hari ayah membaca dan mengulanginya 3 kali di pagi dan petang, doa berikut, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kemiskinan. Aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Engkau." Abu Bakrah radhiyallahu anhu menjawab, "Ya, benar wahai anakku. Sungguh aku telah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya, maka dengan sukacita aku meneladani petunjuk beliau." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan doa bagi seseorang yang tengah dalam kesulitan besar, yang berbunyi, "Ya Allah, kasih sayang-Mu yang aku harapkan, jangan Engkau lepaskan aku sekejap mata pun bergantung kepada diriku sendiri. Perbaikilah semua urusanku, sungguh tiada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Engkau." 10. Demikianlah pembelajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat generasi salaf kepada anak-anak mereka agar selalu dekat dengan Allah Azza wa Jalla, berdoa memohon kepadanya dan berharap untuk tidak dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla barang sekejap pun. Kisah lain yang patut kita teladani adalah yang diriwayatkan dari Abu Namah dari Ibnu Sa'ad yang berkata, "Ayahku pernah mendengarku berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu jannah, kenikmatannya, keelokannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Aku berlindung kepada Engkau dari api neraka, rantai-rantainya, belenggu-belenggunya." Maka ayahku berkata, "Wahai anakku, aku pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada sekelompok manusia yang berlebihan dalam berdoa. Janganlah engkau menjadi bagian dari mereka. Apabila engkau diberikan jannah, engkau akan mendapatkannya beserta seluruh kebaikan di dalamnya. Dan apabila engkau diselamatkan dari api neraka, maka engkau akan dilindungi dari apinya dan seluruh kejelekan di dalamnya." 11. Seorang ulama salaf berkata, "Aku pernah sakit keras, dan saat kondisiku semakin parah, ayahku berkata kepadaku, 'Wahai anakku, berbanyaklah berzikir, berdoa kepada Allah.'" Cermatilah semua contoh bimbingan ini. Alangkah besar perhatian mereka dalam menguatkan hubungan anak-anak dengan Allah Azza wa Jalla. Doa anak, investasi jangka panjang perjalanan hidup umat Muhammad yang tidaklah panjang. Semua akan berakhir dengan kematian. Berbahagialah orang tua yang berhasil mencetak generasi salih dari anak keturunannya, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, yang mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya, sekalipun mereka telah meninggal dunia. Sesungguhnya doa baik seorang anak bagi orang tuanya adalah investasi jangka panjang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 2. Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua pahala amalnya, kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoa kebaikan untuknya. HR Muslim nomor 4223. Hadits ini menjelaskan bahwa anak salih yang mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya, maka berkah doa itu akan mengalir sekalipun keduanya telah meninggal dunia. Maka biar tidak sampai terlambat, marilah kita bersemangat menanamkan tauhid pada diri anak-anak kita, menguatkan hubungan dan ketergantungan mereka hanya kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak mereka dalam berbagai
ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan mengajari mereka akan keagungan makna doa seorang mukmin kepada Rabb-Nya, karena Allah Azza wa Jalla mencintai hamba-hamba yang banyak berdoa kepadanya. Pelajaran HIKMH yang dapat dipetik. 1. Anak adalah nikmat Allah Azza wa Jalla yang dititipkan sekaligus diujikan kepada setiap kedua orang tua. Menjaga anak adalah sebuah kewajiban yang tak terelakkan. 2. Setiap anak memiliki hak untuk dibimbing oleh kedua orang tuanya, agar menjadi anak yang salih dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kepada kedua orang tuanya. 3. Setiap orang tua pastilah mendambakan anak-anak yang salih sebagai penghibur hati, penyejuk pandangan, mendamaikan jiwa dan menenteramkan pikiran. Maka hendaknya orang tua bersemangat menjadikan mereka anak-anak yang salih. 4. Membimbing anak selayaknya dilakukan semenjak kecil sehingga ia akan tumbuh di atas kebaikan yang mengakar sampai pun kedua orang tuanya telah tiada. 5. Ajarkan anak untuk mendekat dengan Allah Azza wa Jalla melalui berbagai ibadah, termasuk ibadah berdoa yang merupakan ibadah mulia. 6. Ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan praktek nyata generasi salaf dalam mendidik anak pastilah cermin terbaik dan mendatangkan segala kebaikan. 7. Anak dapat menjadi investasi kebaikan jangka panjang di akhirat, selama mereka terdidik untuk berbakti kepada kedua orang tua dan tertanam pada kalbu mereka akan pentingnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaan. 8. Tidak ada terlambat untuk menanamkan kepada anak-anak kita berbagai kebaikan, agar senantiasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah dan berdoa. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua berilmu, mengamalkan ilmu serta mengajak orang lain untuk mengamalkannya. Disalin dari majalah AS Sunnah edisi 11 tahun XII 1431/2010 M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, JL, Solo Purwodadi Kilometer 8 Selokaton Gondang Rejo Solo. Footnote 1. HR Al-Bukhari No. 893, Muslim No. 4724, 2. Hadits Sahih. Lihat Ash-Sahah No. 1636, 3. HR Muslim No. 2731, 4. Atsar ini terdapat dalam Tafsir At-Tabari 9424. 5. Tafsir Ayat Sadi HLM 696, 6. Sah Sunan Abu Daud No. 465, 466, 7. Tasyahud adalah ucapan yarhamukallah yang berarti semoga Allah menyayangmu, diucapkan untuk mendoakan seseorang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. 8. HR Muslim No. 7488. Lihat Fikhu Tarbiyatil Aulad Syekh Mustafa Al-Adawi HLM 103, 9. Sah Sunan At-Tirmizi No. 2043, 10. Lihat Irwagal No. 356 sampai 357, 11. Sah Sunan Abi Daud No. 1313, 12. Kisah ini disebutkan oleh Imam ADZ Zahabi rahimahullah dalam Syiar ALM An-Nubal 13688, ketika beliau memaparkan biografi dan keteladanan Muhammad bin Utsman Al-Qaumasani Al-Hamazani, yang juga dikenal dengan Ibnu Zira. Huruf M dalam lingkaran Media Sunnah Nabi. Buku biru buku terbuka, tangan menulis warna kulit jenis 1-2.